Fenomena mati suri. Merasakan kehidupan pada dimensi lain, tetapi raga masih terkulai di hadapan. Merupakan salah satu hal yang dialami oleh orang yang pernah mati suri. Perdebatan selalu bergulir antara mitos atau fakta, membuat mati suri menjadi misteri yang memberikan bayang-bayang tersendiri. Lalu bagaimana sebenarnya mati suri ini harus diyakini? Selengkapnya dibahas hanya di Teror. Misteri mati suri masih menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang. Sebab beberapa pihak menganggap hal tersebut mustahil terjadi. Lantaran seorang manusia bisa hidup kembali setelah sebelumnya menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia. Dan orang kadang ini menggambarkan mati suri ini mitos. Ya, ini mitos tidaknya, ini tergantung kepercayaan. Jika orang yang memang bukan masuk ke area itu, tidak mempelajari atau memang cuek lah ya dengan hal-hal seperti ini. Ada golongan yang memang di sini para leluhur nenek moyang ini memang kan sudah terbentuk seperti ini, seperti halnya dengan para tokoh-tokoh raja, tokoh-tokoh wali yang berada di Nusantara Indonesia ini. Mereka itu orang yang memiliki daya linuwih, yang memiliki daya magis atau spiritual, keilmuan yang mumpuni. Nah, mereka apalagi? Mereka ini sebenarnya pernah mengalami hal serupa. Banyak kesaksian tentang mati suri. Banyak cerita yang mengisahkan orang yang pernah mati suri. Mereka seperti merasakan sedang berada di lorong yang gelap, kemudian melihat cahaya silau pada ujung lorong. Pada pengalaman lain, ada orang yang benar-benar merasakan saat ruhnya keluar secara perlahan dari dalam tubuhnya dan melihat kondisi sekitar yang samar-samar. Ini banyak orang-orang di Indonesia. Ini baik pro dan kontra. Mati suri ini pro dan kontra ya. Jadi ada yang percaya, ada pula yang tidak. Dan mitos-mitos mati suri juga ini kuat jika orang itu memang mempercayai. Karena gini, sejatinya orang mati suri ini, mereka ini tentunya orang yang memiliki perjalanan di luar kemampuan batas orang lain. Dalam hidup ini kan ada 3 misteri. Pertama jodoh, yang kedua rezeki, yang ketiga kematian. Ini sesuatu yang misterius problem, jadi yang udah ditentukan tapi nggak pernah dikasih informasi, tapi udah tercatat di lauhul mahfuz. Jadi kita ini nggak pernah tahu kapan kematian itu datang. Dari mulut ke mulut banyak yang menceritakan bahwa orang yang mati suri dapat berbicara dengan sosok yang sudah meninggal dunia. Mereka melihat bahwa manusia dikelilingi oleh orang-orang mati dan malaikat. Orang yang mengalami mati suri adalah orang terpilih. Namun menurut beberapa ahli ilmu supranatural,
Orang yang mati suri bukan serta-merta orang sembarangan. Mereka yang merasakan mati suri adalah orang-orang terpilih yang memiliki keturunan supranatural, kerap bermunajat, dan merupakan orang dengan aura suci. Sejatinya mati suri ini kan memang orang-orang yang terpilih. Dan dia ini banyak mengalami, terkadang ini gini, dia dibawa oleh hal bentuk wujud. Contohnya goib. Goib suci ini datang dan mengajak. Nah, ini ketika diajak, biasanya orang yang mati suri ini mau ikut diajak atau malah justru menahan. Namun jika dia bisa dikendalikan oleh sosok tersebut yang nantinya ini biasanya akan terpengaruh dan dia akan dibawa ke alam yang memang akan ditunjukkan dan akan diberitahukan. Sebenarnya sejatinya orang hidup dan ketika nanti meninggal ini digambarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Banyak dari orang yang pernah mengalami kematian lalu terbangun kembali mengalami goncangan psikis yang tak main-main. Pandangan sesaat mereka saat berada di dimensi lain membuat mereka bergetar dan sadar bahwa setelah kehidupan memang benar ada dunia selanjutnya yang harus dihadapi. Sebab itulah orang yang terpilih untuk mengalami mati suri adalah orang-orang spesial, agar mereka bisa mengartikan bagaimana sesungguhnya kehidupan. Mereka seakan diberi penglihatan sejelas-jelasnya. Apa yang akan dituai di dunia lain sangat berhubungan erat dengan apa yang kita lakukan di dunia saat ini. Sejatinya mati suri ini kan memang orang-orang yang terpilih. Dia dibawa oleh hal bentuk wujud. Contohnya goib. Ketika diajak, biasanya orang yang mati suri ini mau ikut diajak atau malah justru menahan atau tidak mau. Dan kalau jika tidak mau, berarti dia walaupun dipilih tapi tidak terjadi dengan mati suri. Namun jika dia bisa dikendalikan oleh sosok tersebut yang nantinya akan membawa orang yang mati suri nantinya, ini biasanya akan terpengaruh dan dia akan dibawa ke alam yang memang akan ditunjukkan dan akan diberitahukan. Sebenarnya sejatinya orang hidup dan ketika nanti meninggal ini digambarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Fenomena mati suri dari sisi medis. Dari sisi medis, mati suri merupakan pengalaman menjelang kematian seseorang yang telah meninggal secara klinis sebelum akhirnya hidup kembali. Kejadian mati suri kerap kali disamakan dengan Lazarus Syndrome, yaitu kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernafasan yang sempat terhenti. Namun tak bisa dipungkiri saat hal tersebut terjadi, banyak pengalaman dari orang yang pernah mengalami mati suri merasa memasuki dimensi lain yang tak bisa ia kendalikan. Jadi orang yang mengalami mati suri ini menurut jejak spiritual ya, jejak spiritual ini pastinya akan mengalami suatu bentuk masuk dalam dimensi lain. Karena dirinya ini sadar dan tidak sadar. Namun orang yang mengalami mati suri ini memang benar-benar kembali ke asalnya dan nafas itu berhenti. Ruhnya raganya ini yang memang ya selayaknya orang mati sebenarnya. Dan ini kenapa saya bilang orang yang mati suri ini mengalami dimensi lain? Ya memang ini berkaitan dengan unsur kegoiban yang jelas.
Mati suri merupakan takdir yang tak dapat dihindari. Seperti kematian, mati suri juga tak dapat disangka kedatangannya dan akan ditunjukkan kepada siapa di dunia ini. Mereka yang terpilih seakan ditunjuk untuk membawakan pesan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, sesaat setelah hadir pada dimensi lain. Yang namanya atau yang dikatakan mati suri ini, jadi siapapun itu yang memang ditunjuk untuk mengalami perjalanan mati suri, yaitu atas kehendak Tuhan. Ya karena orang-orang ini memang orang terpilih. Dan ketika orang yang sudah mengalami mati suri, pastinya beliau akan selalu memperbaiki hidup. Karena sudah diberitahu atau dijelaskan dengan gambaran-gambaran perjalanan yang ketika beliau diajak ke alam sana. Pada hakikatnya, semua yang terjadi pada kehidupan ini memiliki pesan tersirat yang harus dipahami. Layaknya mati suri, meski sebagian orang tak mempercayainya, tetapi dimensi lain yang dirasakan orang yang pernah mengalami akan menjadi cerita turun-temurun yang tak bisa diabaikan begitu saja. Perubahan perilaku akibat kesaksian yang ia lihat merupakan pengalaman langka yang tak semua orang bisa mendapatkannya. Ini suatu bentuk supaya kita itu belajar dan kita itu mengingat bahwasanya kita hidup itu mau supaya bagaimana dan untuk siapa dan kembali lagi ke siapa, dan sejatinya nanti ketika sudah diambil nyawanya, kita harus bagaimana. Nah, ini kita harus belajar berintrospeksi diri ketika kita masih diberi umur panjang dan kita masih diberi nafas. Bagaimanapun kejadian mati suri ini merupakan fenomena yang akan selalu menjadi tanda tanya. Tetapi pesan dari orang yang pernah mengalaminya bisa jadi pembelajaran bahwa ada kehidupan di hari kemudian dan manusia harus mempersiapkan dirinya di dunia.